agak turunan aja. Jangan nih. Turunan ya? Iya, Turunan bang. turunan dikit bang. Turunan lagi. Iya, turunan dikit Kir. Kita munduran dikit yuk, munduran yuk. Wartawan yang ngikutin kisah gua dari zaman dulu mana nih? Oh lu ya? Oh iya, pakai. Kelihatan nih ya, angkatan lama ya. Angkatan tahun dulu. Turun aja guanya. Enggak bang, udah bang. Bang. Ya, bersama. Bang Denso, bang, naik. Bang harus turun bang. Lu nggak pada bukit. Ya gimana, yuk. Laporan tadi, kalau itu ini. Ya, laporannya gimana tadi Pak? Baik, terima kasih ya kawan-kawan semua. Jadi sehubungan dengan adanya peristiwa lama diangkat lagi ya. Jadi untuk meredam supaya juga ini berproses secara hukum, ada juga saya harus lindungi hak klien saya sehingga atas keputusan dari Om Denny ya, Pak Densu untuk melaporkan atas perbuatan pencemaran nama baik. Ya tadi sudah kita buat laporan ya. Ini bukti LP-nya. Ini bukti LP-nya ya. Ya, pasal yang kita tunjukkan 310, pasal 310 ya, 311 KUHP ya, 315 juga. Kemudian juntonya pasal 27 ayat 3 ya Undang-Undang ITE. Ya, jadi ya dari pencemaran nama baik ya. Dan apa namanya dengan kita lakukan ini ya saya harap untuk nanti ya tinggal penyidik lah untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan dan penyidikan. Bang, terlapornya dalam jenis atau Ferdi? Terlapornya dalam jenis atau Ferdi? Iya, atas nama itu. Oh, atas nama itu. BH ya. Gimana sih kemarin kami laporkan Denny kaget juga, maksudnya kenapa? Jadi ada yang bilang katanya gara-gara saya ada klipan video waktu lagi ngobrol sama Dr. Richard. Di situ kan saya lagi cerita sama Dr. Richard bagaimana kita harusnya bisa memaafkan segala yang sudah terjadi. Nggak ada urusannya sih sama dia. Cuman masalahnya dia ngerasa kok gue ngebahas itu lagi. Ya gue kan membahas itu kan dari perspektif gue, pengalaman hidup gue yang gue bisa bagi ke orang. Nah apa yang mau gue bahas? Iya kan? Nah gue bahas itu untuk memberikan insight buat Dr. Richard karena dia tidak bisa memaafkan katanya waktu itu. Gue bilang bisa lah, kita semua bisa memaafkan. Tapi bukan berarti kalau kemudian kita memaafkan orang itu bisa semena-mena. Berarti gitu. Nah akhirnya dibikinlah dia satu postingan. Ya postingan itu membuat orang tuh menafsirkan macam-macam. Kesannya bahwa hasil tes DNA saya yang dulu itu diragukan. Lembaga Eijkman di bawah RSCM yang kredibilitasnya sudah dari zaman dulu diragukan. Kemudian dia kesannya saya itu tidak berani untuk tes DNA kedua kali. 4 tahun yang lalu di acaranya Pak Hotman Paris, saya waktu itu ditelepon langsung, ditodong dan ditanya, saya jawab iya, tidak ada masalah gitu loh. Cuman kesini-sini kok sama aja nih, begini terus. Ini kapan selesainya sih? Kan bukannya dulu udah beres ya maksudnya. Nah ada orang yang bilang, saya kenapa nyinggung dia? Saya nggak mau nyinggung siapa-siapa. Kalau ditanya apakah saya nyinggung dia ada tujuan untuk supaya buat ngejahatin dia, buat apa? Gitu loh, kerugian saya udah terlalu banyak. Kalau ditanya berapa banyak kerugian saya, nama kamu hancur sehancur-hancurnya pun tidak bisa mengganti kerugian saya dan mama saya. Berapa banyak air mata saya, berapa banyak air mata mama saya yang kami sudah dihina, moral lu gak bisa ganti dengan berapapun materi lu, gitu loh. Jadi kalau ditanya masalah itu tidak bisa. Yang saya maksud di sini adalah jangan cari sesuatu yang lu sendiri tidak bisa buktikan. Lu mempertanyakan tes DNA yang kedua,
berarti lu harus bisa membuktikan tes DNA yang pertama itu tidak benar. Ada sogokan, ada oknum atau tidak, lu harus bisa buktikan itu. Tes DNA kedua, oke, 3, 4, 5 saya mau oke Pak ya, kita harusnya oke gitu loh. Cuman jangan mengangkat satu isu yang lu nggak bisa pertanggungjawabkan, karena ini melibatkan lembaga, melibatkan nama, melibatkan pengacara, melibatkan banyak hal. Edukasi macam apa yang mau dikasih publik ini? Kalau saya dari awal tidak mau tes DNA ya oke. Saya dari awal kasihan mau minta tes DNA, saya sampai dipojokkan, saya nangis di TV, nggak ada yang percaya saya. Orangnya lari kiri kanan, bikin cerita di media, orang percaya berita itu. Saya nggak ada yang percaya. Sekarang saya sudah punya keluarga, sudah punya istri, ya kan? Saya sudah punya keluarga istri saya, ya saya juga harus juga jaga. Mereka punya perasaan, saya juga harus bisa bersikap. Terus kan gimana Paknya dengan berita ini dan Ci Olive malam itu? Ya kalau dari istri saya, Ci Olive, dia kan berbesar hati. Dia maksudnya, ya dia ngerti lah, sebelum saya nikah saya udah cerita. Cuma kan biar gimana kan, dia punya orang tua ya. Saya ini kan sedih kadang-kadang, saya pikir saya ini pengen berusaha untuk menjadi lebih baik. Kasihlah saya kesempatan untuk jadi lebih baik. Tapi kok saya masih diragukan gitu. Masa iya saya mau bisa pergi bayar RSC? Berapa banyak uang gue saat itu membayar, dengan uang gue yang sekarang gue nggak bisa bayar RSCM. Kredibilitasnya tinggi sekali gitu loh. Terus kemudian bagaimana saya harus mempertanggungjawabkan diri saya sebagai laki-laki kepada keluarga saya, istri saya, keluarga istri saya. Sampai istri saya pernah nanya, yang dulu yang kamu kok nggak laporin dia? Kalau itu jelas-jelas dia udah fitnah kamu, udah cemarin nama baik kamu sampai nggak punya kerjaan. Kamu itu gila hampir satu Indonesia. Orang lain tuh hampir masih banyak loh yang kayak gitu sama kamu sekarang gitu loh. Sebenarnya saya kasihan karena dia punya anaknya itu 2 kalau saya nggak salah. Dia punya anak, dia bagaimana membiayain anak. Istri saya itu sampai ngomong, tapi kamu pernah nggak kasihan sama diri kamu sendiri? Ya kalau saya mah rugi nggak apa-apa ya. Ya memang ini udah takdir atau karma saya pernah nakal atau segala macam. Cuma dia ngomong terakhir yang bikin saya ya juga ya. Dia bilang gini, bagaimana dengan perasaan mama, istrimu, keluarga istrimu, kamu pikirin ya. Nah juga sih aku pikir harus ada tindakan gitu loh. Kalau nggak ada tindakan mau sampai kan? Gitu. Melapor biasanya di bawah tanda aja Bang. Iya. Sampai akhirnya melapor. Ya, jadi kenapa kita sampai akhirnya melapor itu karena ini kan berulang-ulang ini terus nggak jelas. Kesannya membuat opini di masyarakat ada keraguan nih, ya betul kan? Nah keraguan ini harus dijawab dong. Saya pribadi harus melakukan sikap karena dianya sendiri cuma tarik ulur. Saya melakukan sikap, saya menghubungi Pak Anwar dari Muhammad Anwar Associate bersama Pak Sobi untuk menjadi ahli kuasa hukum saya melaporkan ini supaya diselesaikan ranah hukum, supaya jelas nih aturan mainnya ada, jangan cuma saling lempar isu di sosial media, akhirnya netizen berantem, menimbulkan dosa, fitnah, asumsi, apalah macam-macam. Gitu ya Pak kira-kira. Dulu kan saya sudah pernah sampaikan waktu itu, saya bilang kamu Ferni jangan lagi kamu bahas-bahas kayak begini di media untuk cari pembenaran buat kamu ya, karena kamu itu udah banyak sekali bohong, banyak bohong kamu merugikan saya itu banyak sekali. Saya ini cuma mikirin kamu punya anak, makanya saya itu pengennya diselesaikan dengan lebih private aja segala macam. Kalau mau tes kedua lebih private lebih bagus. Jangan kamu jadikan anak kamu alat untuk mencari pembela diri. Kalau kamu sudah nggak tahu cara membela diri kamu, jangan loh. Anak itu tidak punya salah, anak itu loh. Kasihan saya aja sampai sekarang loh. Kita masih mencari berjuang untuk bisa punya anak, hargai punya anak itu. Maupun latar belakangnya dari mana. Pikirin dia punya masa depan, kesehatan mentalnya gimana. Kamu sebagai ibu tuh yang pakai otak masa depan anakmu pikir. Ya dianya sendiri nggak peduli kayaknya sama anaknya. Anaknya dia posting. Kesannya, aduh saya bilang ini bagaimana. Itulah. Ada indikasi penjatuhan sampai di blok? Aku di blog udah lama. Ada indikasi media sosial?
Saya nggak peduli dia mau pansos atau apa, itu nggak ada masalah. Dia mau pansos, nggak pansos, mau cari duit, nggak cari duit, mau endorse, nggak cari. Saya tidak membahas itu. Yang saya bahas adalah, lu ini sebagai wanita, lu maunya apa buat anak-anak lu? Lu mau bawa masalah ini sampai kemana? Ya kan? Lu mau bawa ini sampai lebih jelas, ya saya bawakan kamu ke kantor polisi supaya jelas, supaya kamu tahu kalau saya ngomong dulu. Saya pernah ngomong soalnya, sekali lagi kamu cari keuntungan dalam masalah ini untuk membela diri kamu yang jelas-jelas kamu salah, saya lapor polisi. Kondisi kan akhirnya melaporkan hari ini ke polisi. Mungkin dari dia mau dari abang kasih secara private. Belum ada. Ada kan postingan Nasari akhirnya dihapus sama dia, itu ada dugaan menggunakan jejak. Ya udah, itu mau dihapus mau apa? Kalau secara hukum ada Ya udah, kita udah semua tahu. Jadi Udah. begini, ya Densu siap mau berapa kali pun tes DNA, ya. Tapi saya selaku kuasa hukum, ya bahwa jelas tes pertama itu, ya itulah bukti bahwa Densu bukanlah ayah biologis anaknya, ya. Jadi kalau dia tidak yakin atau tidak percaya dengan hasil tes itu, ya silakan persoalkan. Ya, kita siap, ya secara hukumnya kita siap apabila ada perintah pengadilan yang memutuskan, ya Densu harus tes DNA lagi, ya kita siap atas perintah pengadilan. Jadi kita mengacunya kepada satu tes itu. Kenapa saya tambahkan ya, kenapa lewat hukum? Karena kalau lewat sosmed tes kedua, nanti minta tes ketiga, nanti minta tes keempat, nggak selesai. Saya mau oke aja. Gini loh, lu kalau ditembak di depan orang, ya lu bener ya udah, lu pasti akan ya ayo gitu. Tapi kelarnya mau sampai kapan? Gitu. Ya udah kita bawakan ke hukum supaya ada wasitnya nih, ada hakimnya nih, kan jelas nih siapa yang membuat masalah, siapa yang mengada-ngada, jelas semua gitu. Jadi paham ya, tadi Densu sudah sampaikan akibat peristiwa-peristiwa yang dulu saja itu kan ada timbul kerugian. Ya, jadi ini saya harus pikirkan lagi nih. Ya, kalau memang ini kita buat perdata juga. Ya, karena ada timbul kerugian yang dulu kan tahu sendiri ya, Densu terpuruk, media pun sama. Ya, tidak percaya apa yang disampaikan. Makanya tekadnya itu untuk mencari kebenaran. Ya, itulah dalam di tes DNA. Kerugian, Ya. sebenarnya kita nggak terlalu menghitung-hitung kerugiannya berapa, cuma kita kalkulasi aja di kita ya. Jadi tujuannya Ya, nggak banyak order lah. Ya. ya tujuannya adalah tadi saya udah bilang, Pak, ini kalau dimasukin pidananya tolong masukin perdatanya juga, karena kita harus serius. Ini pertandingan yang baik sekali, edukasi buat masyarakat supaya orang tuh belajar menyelesaikan sesuatu itu dengan dewasa. Berapa kerugian dari zaman dulu yang menurut dia bisa ganti, kita kalkulasi. Dan hasil dari kerugian itu akan kita berikan kepada anak-anak yang tidak punya orang, supaya orang tahu saya tidak ada. Ini ngomong di hadapan media ya. Ini sama-sama Ya, fair. kalau mau nanti gugatannya menang, gugat perdatanya ya, hakim merintahkan untuk dibayar ganti ruginya itu, ya kan ada juga material imaterial, nanti itu disumbangkan semua. Iya. Ini salah satu bentuk nasar. Ya. Iya. Bentuk nasar saya bilang kalau Tuhan kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya, jika saya bantu orang-orang yang pantas untuk dibantu. Bang Den, untuk laporan ini apa menyertai Udah? Udah pasti ya. Ya, ada. Nanti semua bukti yang ada kita ya, semua kita serahkan ke penyidik. Nanti dia udah apa namanya, sehingga laporan diterima. Ya, kenapa laporan ini kan delik aduan, jadi langsung yang orang yang dirugikan langsung melaporkan. Ya, saya Maaf, ujung damai nggak kok Den? Apa? ya kita nggak bicarakan itu, ini udah di proses hukum ya, kita nggak bicarakan itu ya. Ya kita lihat aja. Ya, ya jadi itu nanti wilayahnya. Satu-satu, Pintu maaf mah tidak. Pintu maaf tidak. Pintu damai. Kamera bang.
Ya tidak tahu juga ini, karena kemarin aja udah dia hapus gitu loh. Ya sudahlah, kepala tanggung. Mari kita selesaikan game ini. Ada lagi? Bang, efek hari ini Bang, mungkin Bang, yang beberapa hari Bang, efeknya Maksudnya dia merasa dirugikan karena waktu itu kamu sempat sama si D, sama dia gitu, jadi dia merasa. Siapa yang ngomong gitu? Iya. Bener nggak sih tanggapan kamu seperti apa? Itu bener nggak berita lu? lalu. Tapi gimana? Maksudnya ada kabar seperti itu. Apa? Gimana? Kan merasa dibohongin sama kamu ketika kamu sama dia ngapain sama dia. Yang dulu sebelum sama Cioli. Oh, kan. Itu gimana? Beda lah itu. Bang, efek atau kerugian beberapa hari belakangan ini Woi, ada dia nih. Apa? efek atau kerugian beberapa hari belakangan mungkin ada kontrak yang tertunda atau Saya sih terima kasih banyak ya, maksudnya teman-teman para klien itu mereka masih ngasih kepercayaan ke saya. Saya itu terharu ya, maksudnya mereka tuh dengan ada masalah kayak gini ngasih support gitu. Karena mereka tahu kalau saya tuh tanggung jawab dan saya selesaikan dengan baik. Dan mereka tahu bagaimana saya selama 7 tahun itu dulu saya tidak lari, saya ini, mereka ngelihat itu semua dan mereka apalagi namanya masih mau support saya gitu. Udah itu aja. Ada pesan buat Ferdi sendiri? Eh? Ada pesan buat Ferdi kalau nonton DJ? ke depan kok. Hati-hati. Siapa pada Apa sih ceritanya? Nggak ada sih kalau personal sih. Jadi gini, kalau aku tuh personal sama Ferni beda. Kalau ditanya personal, aku pengen ngasih lihat personal, pengen kali kutubu kepalanya dia. Serius. Kalau ditanya ya personal, tapi kan tidak kulakukan. Berarti aku tak ada personal. Aku tak ada keinginan untuk merusak dia, mengganggu rezekinya atau mengganggu kedamaiannya, tidak ada. Kalau dia ingin membela dirinya, perbaiki hidup. Perbaiki hidup, perbaiki bagaimana cara lu bersikap sebagai seorang wanita yang udah punya anak, sebagai seorang manusia. Jangan lu lempar kesalahan lu ke semua orang yang lu rasa lu bisa manfaatin. Saya sudah hampir 10 capek gue dimanfaatin kayak gini terus. Jadi saya selesaikan bicara saya. Jadi buat Ferni, sebenarnya bukan buat Ferni sebenarnya, buat anak. Kalau suatu hari anaknya nonton Jejak Digital ini, saya pengen bilang jangan salahkan dirimu, jangan merasa bahwa kamu tidak pantas. Kamu pantas hidup di dunia, kamu punya jalanmu dan kamu pantas untuk menjadi orang baik. Oke, thank you Bang. Thank you. Bang. Suatu Bang. Ini ya. Tahan gampang itu Bang. Punya ya. Di hotel. Tahan Bang. Ya, tahan Bang, bentar. Apa sih nih? Ngajak ketemu siapa? Ngajak ketemu? Bang. Ngapain? Podcast saya podcast dulu. Tahan Bang. Lihat ininya dah. Biar kelihatan dipegang. Darah. Taruh dulu apa jangan goyang-goyang ini? Prestasiku adalah ini. Kok kanan kok. Prestasiku yang kalian sorot ini, bukan medali-medali. Medali aspak ya Bang. Kok kanan kok. Ya, udah. Kanan kok bro. Ya udah Ya kalau ditanya gue personal ya, kan gue nggak ada personal. Oke. Oke, udah. Oke yuk. Udah. Apa? Nah, sudah lah itu urusan orang ya. Terima kasih. Nanti foto sekali lagi kok. Pegel gue nih. Oh silakan diperbuat dulu aja. Kita mau lihat. Karena ini kan sudah dikawal sama netizen banyak. Masalah ini kan udah bukan masalah tiba-tiba, ini udah masalah dari 10 tahun yang lalu. Banyak yang ngikutin masalah ini. Oke, itu tapi itu kan proses. Ketika itu proses, maka ada waktu. Sementara ini terus bergulir. Ya. Ketika itu terus bergulir, maka ini akan terus menjadi sebuah akan mantap peraturan ini pemanggilan. Maka apa yang diinginkannya bisa jadi tidak terlaksana. Iya. Tapi sebagai seorang Densu, apakah permintaan maaf itu bisa disampaikan dan ekspresi itu dilakukan?
nanti biar proses dulu aja. Biar proses dulu sih. Karena kalau kita bicara sekarang, takutnya kita menjilat ludah sendiri ya. Dan itu nggak bagus dan kurang bijak aja. Artinya ini adalah proses pembelajaran untuk semua. Untuk semua pihak, termasuk saya, orang-orang yang pernah mengalami masalah kayak saya belajar. Hati-hati, jangan sampai terjebak. Hati-hati dengan kenakalan masa muda. Hati-hati dengan ini. Tapi jangan khawatir, semua ada kesempatan untuk memperbaiki. Itu yang poin paling penting. Tapi jangan dijadikan itu alasan untuk merusak diri. Kalau bisa jangan. Tapi terakhir, seperti apa? Ketika jejak rekam itu masuk untuk kembali tergali ke masa depan. Ya lebih kepada menyayangkan aja, karena kita yang dewasa ini kan mungkin masih bisa bersikap lebih baik daripada yang anak-anak. Ada anak itu anak itu masih panjang jalannya. Kita mungkin tidak akan sepanjang mereka usia. Oh, kenapa? Pernah kan dulu kan gue cerita buat itu. Oh, kenapa Ya. nggak diambil aja sih anaknya biar nggak ribut-ribut? Apa? Biar nggak ribut-ribut. Nanti saya dituntut lagi loh. Kan ada perjanjian. Oh ini ngasih saran bikin saya dituntut. Omelin kok.